Hai, jumpa lagi di channel Ahmad Nurhotim Official, channel yang membahas tentang optimasi belajar. Di channel ini, kamu akan menemukan video-video yang berkaitan dengan upaya-upaya terbaik dalam belajar, mulai dari A sampai Z. Semua dibahas secara tuntas di sini, sampai paham. Tahu nggak kamu? Membaca merupakan aktivitas paling krusial dalam belajar. Dengan membaca, seseorang bisa memasukkan berbagai informasi ke dalam otaknya. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang manfaat mengeraskan suara saat membaca. Makanya, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Dalam prakteknya, ada orang yang suka membaca dalam hati. Ada juga yang lebih suka membaca dengan mengeraskan suara. Tentu keduanya sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan. Namun, yang jelas keduanya diterapkan pada waktu yang sesuai pastinya. Contoh, membaca dalam hati. Ketika kamu ada di dalam bis, kemungkinan besar saat kamu membaca koran atau artikel di HP, kamu akan membacanya dalam hati, tidak akan mengeraskan suara. Kamu pasti merasa malu, karena di sekelilingmu ada banyak orang. Begitupun dengan aktivitas membaca dengan mengeraskan suara. Tentu kamu tidak akan membaca dalam hati saat kamu sedang belajar mengucapkan kosakata baru dalam bahasa asing. Karena kamu pasti tidak akan bisa mengoreksi apakah kata yang kamu baca sudah tepat saat diucapkan atau tidak. Ya, pada intinya, membaca dalam hati maupun membaca dengan mengeraskan suara akan kita gunakan pada momentum yang tepat pastinya. Tapi beda ceritanya nih, kalau kita sedang belajar di rumah, di mana saat itu kita punya kesempatan untuk menggunakan kedua cara tersebut. Nah, agar kamu bisa menentukan kapan harus membaca dalam hati dan kapan harus membaca dengan mengeraskan suara, maka kamu harus tahu apa perbedaan membaca dalam hati dengan membaca dengan mengeraskan suara. Baik, saya tidak akan mengupas keduanya, tapi akan mengupas salah satunya saja, yaitu membaca dengan mengeraskan suara. Apa sih manfaatnya membaca dengan mengeraskan suara? Nah, dalam sebuah penelitian dari University of Waterloo, Ontario, Kanada, di mana penelitian ini melibatkan 95 orang. Mereka diminta untuk mengingat sebuah informasi tertulis, lalu mereka dibagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ini diuji daya ingatnya dengan diberi informasi atau materi yang sama, namun dengan cara belajar yang berbeda-beda. Tugas kelompok pertama adalah membaca informasi yang disediakan dengan cara diam atau membaca dalam hati. Tugas kelompok kedua, mendengarkan orang lain membacakan informasi yang disediakan. Tugas kelompok ketiga, mendengarkan informasi yang disediakan dari rekaman suara mereka sendiri. Tugas kelompok keempat, membaca sendiri informasi yang disediakan dengan suara yang keras. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa membaca dengan suara yang keras bisa membuat seseorang mengingat suatu informasi lebih cepat dan tepat. Jadi, cara membaca dengan mengeraskan suara terbukti efektif untuk meningkatkan daya ingat. Nah, kalau begitu, membaca dengan mengeraskan suara ini cocok banget tuh buat kamu yang lagi mau menghadapi ujian. Makanya, segera dicoba ya, tapi di tempat yang tepat, biar tidak mengganggu orang lain. Oke, selanjutnya ada video nih buat kamu. Video praktek membaca dengan mengeraskan suara. Video ini saya ambil jauh sebelum pandemi, dari jenjang pendidikan yang berbeda. Sekarang, peserta didik dalam video ini sudah besar-besar semua, bahkan sudah banyak yang lulus. Tanpa berlama-lama lagi, ini videonya. Selamat menyaksikan. Mekah, sebuah kota yang terletak di kawasan Arab yang bertanah kering. Mekah dikelilingi bukit-bukit karang yang tandus. Padang pasir banyak terdapat di kota ini. Kota Mekah dikelilingi gunung-gunung batu. Kondisi tanah yang tandus menyebabkan mayoritas penduduk Mekah bermata pencarian sebagai pedagang. Nabi Muhammad lahir sebagai seorang yatim. Abdullah, ayahandanya, meninggal dunia pada saat Muhammad masih berada dalam kandungan. Ayahandanya wafat dalam perjalanan dagang. Muhammad dibesarkan oleh Aminah, ibundanya. Tidak lama dalam asuhan Aminah, ibunda tercinta Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad kemudian beralih diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Selanjutnya,
Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Ketika beranjak dewasa, Muhammad memiliki kebiasaan menghindari keramaian. Muhammad menyendiri di gua-gua sekitar Mekah. Waktunya di gua dihabiskan untuk berpikir mengenai pemandangan alam semesta dan adanya kekuasaan di balik semua itu. Pilihan mengasingkan diri dan memisahkan diri dari keramaian merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pilihan mengasingkan diri juga menyebabkan terputusnya hubungan dengan kesibukan duniawi. Selanjutnya malaikat berkata, Setelah waktu pertama itu datang, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa waktu. Sementara itu, Nabi Muhammad menantikan dan selalu datang ke Gua Hira. Khadijah, istrinya, merupakan wanita pertama yang beriman dan menerima ajaran tauhid. Orang-orang yang telah menerima ajaran Nabi Muhammad tidak hanya berdiam diri, mereka aktif mengajak saudara atau keluarga dekatnya. Setelah menerima wahyu perintah dakwah, Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada keluarganya. Langkah pertama yang diambil oleh Rasulullah dan mengundang mereka makan. Pada saat jamuan makan, Nabi Muhammad mengajak keluarganya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai jamuan makan, Nabi Muhammad kembali mengajak kerabat dekatnya untuk meninggalkan berhala dan beralih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggapan yang diterima Nabi Muhammad sama dengan hari sebelumnya. Mereka meninggalkan acara jamuan makan dengan ejekan dan hinaan. Rasulullah mengalihkan dakwahnya kepada penduduk Mekah. Pada suatu hari, Rasulullah naik ke Bukit Sofa seraya mengajak penduduk Mekah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah peristiwa di Bukit Sofa. Setiap hari ada satu atau beberapa orang yang menyatakan diri memeluk dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah berdiri pada abad ke-17. Kerajaan ini dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Sultan Wijaya naik tahta setelah ia merebut wilayah Pajang sepeninggalan Hadi Wijaya dengan gelar penambahan Senopati. Pemerintahan Prabu Hanyongkrowati tidak berlangsung lama karena beliau wafat karena kecelakaan saat sedang berburu. Mangkurat I memindahkan lokasi keraton tidak jauh dari Kerta. Akibat terjadi gesekan dalam penguasaan perdagangan antara Mataram dengan VOC yang berpusat di Batavia, Mataram kemudian berkoalisi dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dan terlibat dalam beberapa peperangan antara Mataram melawan VOC. Sangat patuh pada VOC sehingga kalangan istana banyak yang tidak puas. 1704 sampai 1719. Kekacauan politik baru dapat diselesaikan pada Pakubuwana III setelah pembagian wilayah Mataram menjadi dua. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah. Setelah naik tahta, Mas Rangsang bergelar Sultan Agung. Gimana? Seru kan? Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye. Oh iya, lupa like dan subscribe ya. Lagi ya. 1, 2, 3. Bye.